Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda berada dan dimanapun Anda berada ketika menonton video ini. Nama saya Elia Jose Alvaro Rahayaan, saya dari kelas TI 23G, Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aljabar linear dan segala hal dan isi-isi yang ada di dalam aljabar linear tersebut dan hubungannya antara mata kuliah aljabar linear ini dengan program studi saya yaitu Teknik Informatika. Mohon disimak baik-baik. Oke, sebelum masuk ke topik pembicaraan, saya di sini akan menyebutkan beberapa hal tentang tujuan saya dalam membuat presentasi ini. Yang pertama, tujuan saya dalam membuat presentasi ini adalah satu, itu untuk memenuhi tugas aljabar linear saya dalam sesi 1 kemarin, yaitu membuat video tentang aljabar linear dan memperkenalkan aljabar linear dengan durasi maksimal 10 menit. Yang kedua adalah mengajak para penonton. Apa itu artinya? Artinya adalah saya mengajak para penonton untuk bersama saya, ayo kita bersama-sama untuk mengulik kembali apa yang namanya aljabar atau aljabar linear dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu memperkenalkan aljabar kepada kalian semua, ke para penonton. Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu tentang aljabar ini ya. Jadi saya di sini akan memperkenalkan apa itu aljabar dan apa saja yang ada di dalam aljabar ini. Dan yang terakhir itu adalah menambah wawasan. Sudah pastinya setelah saya memperkenalkan dan memberitahu dan sudah mempresentasikan lah tentang aljabar ini kepada kalian, sudah pastinya itu akan otomatis untuk menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Jadi itulah beberapa tujuan saya dalam membuat presentasi ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita, marilah terlebih dahulu kita mengenal tentang sejarah aljabar itu sendiri. Cabang ilmu dari matematika, yaitu aljabar, ditemukan atau diciptakan oleh Al-Khwarizmi yang lahir sekitar tahun 780 Masehi. Beliau adalah seorang yang sangat suka dalam ilmu matematika, sehingga sangat tekun dan dalam mendalami ilmu matematika. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi dan lahir di Bukhara dan lama tinggal di Khwarizmi. Tempat kelahiran dan tempat tinggal Al-Khwarizmi saat ini dikenal sebagai Khiva atau bagian dari negara Uzbekistan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari aljabar itu sendiri. Aljabar adalah salah satu bentuk dari ilmu matematika yang membahas tentang suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti, yaitu konstanta dan variabel. Maka dari itu, aljabar dapat dikatakan bahwa salah satu cabang dari ilmu matematika yang di dalamnya terdapat teori bilangan, geometri, rumus, sehingga teori aljabar dapat digunakan untuk melakukan beberapa penelitian. Aljabarawan adalah seorang matematikawan yang melakukan penelitian tentang aljabar. Ilmu aljabar yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita lihat pada seorang pedagang yang ingin mencari tahu keuntungan dari barang yang akan dijualnya. Selain itu, aljabar juga bisa digunakan untuk para orang tua dalam memberikan uang saku untuk ke sekolah kepada anaknya. Manfaat aljabar yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini sebaiknya kita pelajari dengan baik agar ketika ingin berdagang kita bisa menghitung laba dengan maksimal. Kata aljabar sendiri asalnya dari bahasa Arab, yaitu aljabar, dengan berarti pertemuan, perkampungan, atau perampungan. Perkembangan ilmu di Eropa yang lebih maju pada saat itu membuat kata aljabar kemudian diserap ke dalam bahasa Eropa, yaitu aljabar. Kata itu sudah menjadi istilah umum serta sudah banyak dikenal oleh banyak orang dan para ilmuwan. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan atau topik utama dari pembahasan kita, yaitu aljabar linear. Apa sih aljabar linear itu? Aljabar linear adalah bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear, seperti pemetaan linear, dan representasinya dalam ruang vektor maupun dengan matriks. Aljabar linear berperan penting di hampir semua bidang matematika. Oke, dan sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur yang ada di dalam aljabar linear. Salah satu dari unsur-unsur tersebut adalah persamaan. Apa itu persamaan? Persamaan bisa dikatakan sebagai salah satu teknik dalam ilmu matematika yang biasanya digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan
ke dalam bentuk matematika yang saling sederhana dan kompleks. Dengan kata lain, persamaan ini berfungsi untuk membentuk sebuah rumus matematika sesuai dengan masalah. Dan di sini saya mempunyai contoh soal ya untuk yang persamaan tadi. Contoh soalnya itu misalnya nih, diketahui jumlah boneka yang dimiliki oleh Putri dan Fitri, jumlah totalnya adalah 15 buah. Apabila boneka punya Putri ada 5 buah, maka berapakah jumlah boneka yang dimiliki Fitri? Pertanyaan di atas akan mudah diselesaikan jika memakai aljabar. Pertama-tama ubah variabel menjadi X untuk Putri dan Y untuk Fitri. Di sini ada rumusnya, yaitu X dan Y, berarti yang tadi Putri ditambah Fitri, boneka Fitri dan boneka Putri yang digabungkan menjadi 15, yaitu adalah, dan di bawahnya X sama dengan 5, itu menandakan bahwa boneka yang dipunyai oleh Putri itu ada 5 buah. Setelah mengubah variabel, maka baru bisa kita hitung berapa jumlah boneka milik Fitri. X tambah Y itu 15, seperti yang tadi ya. Putri tambah Fitri, boneka yang ada di Putri dan Fitri itu jumlahnya 15 secara total. 5 yang tadi itu jumlah boneka yang dimiliki oleh Putri, yaitu 5, ditambah Y, yaitu boneka yang milik si Fitri ini, yaitu 15. Berarti tinggal yang boneka milik Fitri ini tadi tuh dikurangi 5 buah boneka milik Putri yang tadi. Berarti 15 kurang 5, hasilnya berapa? Hasilnya 10. Dengan demikian, jumlah boneka yang dimiliki oleh Fitri yaitu adalah 10 buah. Sekarang kita masuk ke dalam salah satu unsur lagi ya di dalam aljabar itu. Salah satunya adalah variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah sebuah simbol yang biasanya berupa huruf yang berfungsi sebagai pengganti dalam suatu nilai yang memiliki sifat tidak tetap atau bisa berubah-ubah. Sifat yang dapat berubah-ubah ini tergantung dari persamaan yang memuatnya. Maka dari itu, variabel juga disebut sebagai peubah. Simbol berupa huruf pada variabel seperti A, A besar, B kecil, B besar, C kecil, C besar, dan seterusnya. Namun, biasanya dalam sebuah soal aljabar, biasanya digunakan simbol atau variabelnya tuh yang tipenya X kecil atau X besar, Y kecil atau Y besar, Z kecil ataupun Z besar. Seperti sini ada contohnya, 5X tambah 7Y min Z sama dengan 0. Pada contoh yang di atas terdapat 3 variabel, di mana variabel itu adalah 5X, yaitu variabelnya adalah X, 7Y, itu variabelnya ada Y, dan Z itu adalah sebuah variabel juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam unsur aljabar yang lainnya, yaitu adalah koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien pada intinya tuh ya, koefisien itu seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu variabel itu adalah huruf, misalkan tadi 5X, variabelnya itu adalah si X-nya. Nah, si koefisiennya itu angkanya. Misalkan tadi itu 5X, berarti si koefisiennya itu adalah 5. Jika variabel adalah simbol adalah satu nilai, maka lain halnya dengan koefisien, yang berarti nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Pada umumnya, koefisien yang hanya mempunyai nilai 1 tidak akan ditulis. Jadi seperti tadi ya, yang tadi itu ada variabel Z, di situ sebenarnya koefisiennya itu adalah angka 1. Tetapi karena nilainya hanyalah 1, jadi tidak ditulis. Jadi maka demikianlah di situ ditulisnya hanya Z. Jadi seperti ada contoh di sebelah kanan itu, yaitu 8X plus 4Y plus Z sama dengan 0. Contoh persamaan di atas bisa kita simpulkan bahwa koefisien yang ada di dalam contoh itu adalah 8, 4, dan 1. Beranjak dari unsur-unsur yang ada di dalam aljabar yang sudah saya jelaskan beberapa slide yang lalu itu, sekarang saya akan menjelaskan ya tentang hubungan apa sih yang menjadi hubungan, atau hubungan apa sih mata kuliah aljabar linear ini dengan program studi saya, yaitu teknik informatika. Hubungannya adalah membahas dasar-dasar aljabar linear yang berkaitan dan dapat diterapkan pada bidang informatika. Materi mata kuliah ini memberikan konsep dasar matriks dan ruang vektor serta operasi-operasi yang terkaitnya dengannya. Materi kuliah dalam suatu semester mencakup matriks dan operasinya, inverse dan determinan, matriks persegi, sistem persamaan linear dan solusinya,
vektor pada bidang dan ruang, basis ruang vektor, ruang hasil kali dalam, transformasi linear, serta nilai vektor dan ruang eigen. Sekian presentasi dari saya. Nama saya Elia Jose Alvaro Rahayaan dari kelas TI23G, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Nusa Putra Sukabumi. Mohon maaf bila ada suatu kesalahan dalam presentasi ini atau tutur kata yang kurang tepat di benak para penonton. Selebihnya, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.